Sugeng Rahayu. Selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang 7 perkutut yang namanya sama dengan nama keris. Antara keris dan burung perkutut adalah dua hal yang sering kali dikaitkan satu sama lain. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang 7 perkutut dan 7 keris ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Burung perkutut dan keris seringkali dihubungkan baik secara fisik maupun mitosnya. Memang dalam budaya Jawa, dua hal ini menjadi syarat bagi kemapanan pria yang telah mapan. Perkutut sebagai kukilo atau burung peliharaan dan keris sebagai curiko atau pusaka. Selain sebagai syarat kemapanan pria, ternyata perkutut dan keris memiliki banyak sekali kesamaan, baik dalam ciri mati maupun tuahnya. Konon burung perkutut juga merupakan lambang status sosial bagi pemiliknya. Hal itu juga terkait dengan konsep yang melambangkan kemapanan lelaki dalam budaya Jawa. Pangkat dan derajat laki-laki Jawa belumlah dianggap sukses jika belum lengkap 5 syarat ini. Yang pertama yaitu rumah atau wismo. Yang kedua, memiliki istri atau wanita. Yang ketiga, keris atau curiko. Dan keempat, kendaraan atau turonggo. Ia juga harus melengkapi dirinya dengan syarat yang kelima, yaitu memelihara burung atau kukilo. Dalam hal ini, syarat yang kelima bisa diartikan dengan burung perkutut. Karena burung perkutut dipercaya sebagai burung yang menjadi simbol kebijaksanaan dan penuh dengan makna filosofis, sehingga burung ini akhirnya dikeramatkan oleh sebagian besar masyarakat Jawa. Antara keris dan burung perkutut, dua hal ini seringkali dikaitkan satu sama lain. Apakah yang menjadi latar belakang hal tersebut? Menurut para pakar perkutut, memelihara burung perkutut hampir sama dengan merawat benda pusaka, baik itu seperti keris maupun batu aki. Jadi dari analogi ini, kita bisa menyimpulkan bahwa secara alami, semua burung perkutut memiliki tuah. Kalau dalam istilah umumnya, burung perkutut adalah burung hoki atau burung pembawa keberuntungan. Berikut ini adalah 7 perkutut yang nama dan tuahnya sama dengan nama keris. Yang pertama, perkutut cemani kul buntet sama dengan keris pamor kul buntet. Ciri perkutut kul buntet adalah lurik yang melingkar pada leher hingga dubur, sama dengan pamor keris kul buntet yang memiliki bentuk pamor melingkar seperti spiral. Katuranggan dan pamor keris ini sama-sama memiliki tuah tolak bala. Bagi yang percaya, perkutut dan keris dengan jenis ini sering digunakan sebagai penangkal sihir atau guna-guna atau penangkal gangguan makhluk halus. Yang kedua yaitu perkutut udan mas, sama dengan nama pamor keris udan mas. Perkutut udan mas memiliki ciri bulu coklat muda kekuningan. Jika terkena cahaya matahari, bulunya seolah-olah berwarna kuning keemasan. Sedangkan ciri pamor keris udan mas adalah memiliki titik-titik atau bulatan-bulatan kecil di seluruh bilahnya. Perkutut dan keris udan mas sama-sama memiliki tuah kerejekian. Bagi yang percaya, perkutut dan keris jenis ini sering digunakan sebagai sarana untuk melancarkan usaha atau sebagai sarana untuk mencari kekayaan. Katuranggan dan pamor ini memiliki filosofi rizki yang deras seperti hujan yang akan mengubah tanah yang tandus menjadi hijau dan subur. Yang ketiga, perkutut banyu mili sama dengan nama pamor keris banyu mili.
Nama Banyumili tidak hanya dimiliki oleh perkutut Katuranggan saja, akan tetapi ada juga keris dengan pamor Banyumili. Ciri khas perkutut Katuranggan Banyumili adalah adanya belahan dari leher hingga dubur, sehingga terlihat seperti terbelah. Sedangkan ciri pamor Banyumili pada keris merupakan salah satu motif pamor. Bentuk gambarannya menyerupai garis-garis yang membujur dari pangkal bilah hingga ke ujung. Garis-garis pamor itu ada yang utuh, ada juga yang putus-putus, dan banyak juga yang bercabang. Garis yang berkelok-kelok itu seolah menampilkan kesan mirip gambaran air yang sedang mengalir. Pamor dan Katuranggan Banyumili memiliki filosofi air yang selalu mengalir mencari jalannya sendiri dari gunung atau hulu hingga samudra atau hilir, membasahi daratan kering, menghidupi tempat-tempat yang tandus. Pamor ini dipercaya membawa semangat pembaharuan keluar dari masa sulit dalam kehidupannya. Seperti filosofi air yang selalu mengalir mencari jalannya sendiri dari gunung hingga samudra. Tak heran banyak pecinta keris mengemari keris dan perkutut dengan pamor motif sederhana ini karena tuahnya yang baik untuk kerejekian dan keluar dari kesulitan hidup. Yang keempat yaitu perkutut Katuranggan Junjung Derajat yang sama dengan nama pamor keris Junjung Derajat. Perkutut Katuranggan Junjung Derajat memiliki ciri terdapat bulu halus berwarna putih di atas ekornya tepat di tengah. Sedangkan pamor keris Junjung Derajat memiliki ciri khas motif segitiga yang bertumpuk seperti ujung gunung. Bagi yang percaya, Katuranggan dan pamor Junjung Derajat sama-sama memiliki tuah mengangkat pangkat, derajat, dan status sosial pemiliknya. Junjung Derajat memiliki filosofi bahwa derajat yang utama adalah di sisi yang maha kuasa, sedangkan derajat duniawi adalah derajat yang bersifat sementara. Yang kelima yaitu perkutut Katuranggan Satrio Pinayungan yang sama namanya dengan pamor keris Satrio Pinayungan. Perkutut Katuranggan Satrio Pinayungan memiliki ciri terdapat bulu halus berwarna putih di kepala bagian atas dan tepat di tengah. Sedangkan pamor keris Satrio Pinayungan memiliki ciri garis lurus pada bilahnya dan pada bagian atas terdapat kudung bentuknya mirip seperti payung. Bagi yang percaya, Katuranggan dan pamor Satrio Pinayungan memiliki tuah perlindungan dan wibawa kepemimpinan. Sehingga banyak dari pejabat dan pegawai instansi pemerintah atau swasta yang memiliki keris dan perkutut dengan jenis ini. Barang siapa yang bisa mengayomi dan menaungi mereka yang berada di bawah, maka Tuhan akan senantiasa memberikan perlindungan kepadanya. Yang keenam yaitu perkutut Katuranggan Buntel Mayit yang sama dengan nama pamor keris Buntel Mayit. Perkutut Katuranggan Buntel Mayit memiliki ciri terdapat sehelai bulu berwarna putih pada bagian sayapnya. Sedangkan pamor keris Buntel Mayit motif melingkar pada bilah keris seperti dibungkus kain. Pamor buntel mayit pada keris dan perkutut oleh masyarakat Jawa selama ini cenderung dihindari karena dianggap bisa mendatangkan pengaruh buruk bagi pemiliknya. Namun sebaliknya, bagi masyarakat Bali dan Lombok, pamor buntel mayit justru pamor yang paling digemari karena dipercaya akan bisa mendatangkan rezeki dan kemakmuran. Bagi masyarakat Jawa, barangkali tidak ada pamor yang paling ditolak kecuali pamor buntel mayit. Nama pamor ini memang mengesankan sesuatu yang menakutkan. Buntel yang berarti bungkus dan mayit yang berarti mayat
seperti menyiratkan makna yang dekat dengan kematian dan sesuatu yang berbau ajal. Bagi orang Jawa, akan berarti suatu kesialan atau bahkan malapetaka. Inilah sebabnya sebagian besar penggemar keris dari masyarakat Jawa akan menolak untuk menyimpan pusaka atau memelihara perkutut buntel mayit. Yang ketujuh, perkutut Katuranggan Pedaringan Kebak yang sama dengan nama pamor keris Pedaringan Kebak. Perkutut Katuranggan Pedaringan Kebak memiliki ciri khusus lurik dan corak dari leher dan dadanya menyambung. Perkutut ini pun sering disebut perkutut kalung tepung. Sedangkan pamor keris Pedaringan Kebak adalah motif yang hampir penuh di seluruh bilah keris. Pedaringan Kebak artinya peti beras yang penuh. Kata pedaringan yang berarti peti beras. Dulu orang Jawa umumnya menyimpan beras dalam sebuah peti besar terbuat dari kayu, di mana tuah dan filosofi pamor Pedaringan Kebak bisa memiliki makna sebagai tempat atau wadah beras yang akan selalu terisi penuh. Hal ini melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi pemiliknya. Katuranggan dan pamor jenis ini bagus untuk dimiliki siapapun karena tuah dan filosofinya mengajarkan tentang kesejahteraan hidup. Setelah mengetahui 7 katuranggan tersebut, alangkah bijaknya jika kita kembalikan lagi pada pakem pitutur luhur para sesepuh tanah Jawa, yaitu memelihara burung perkutut itu hampir sama dengan merawat benda pusaka. Jadi, sebelum kita menilai tentang tuah burung perkutut, ada baiknya kita mengerti tentang pakem pusaka itu sendiri. Pusaka baik itu tosan aji, keris, kayu bertuah maupun batu akik, dari segi materi atau bahannya sebelum dibentuk dan ditempa sudah mengandung tuah dan kekuatan alami. Kemudian, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana pusaka bisa memiliki kekuatan dan yoni yang berbeda-beda? Jawabannya adalah proses penempaan dan pembentukan yang berbeda. Ada yang melalui ritual doa saja, ada yang melalui ritual doa dan puasa, ada yang melalui ritual doa, puasa, dan semedi. Ritual dari penempa pusaka inilah yang menginduksi benda pusaka sehingga memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Sama halnya dengan burung perkutut. Semua burung perkutut sejak lahir memiliki tuah, yaitu sebagai burung hoki atau burung pembawa keberuntungan. Meskipun ada beberapa yang dipercaya membawa sial. Meskipun jenis perkutut yang sama, akan tetapi tentu ada pengaruh induksi yang berbeda ketika burung itu lahir di tempat yang berbeda-beda. Misalnya di kandang ternak, di sawah, di gunung, di hutan, atau bahkan di makam atau punden. Sama halnya kita menanam pohon bertuah di pekarangan rumah akan berbeda dengan pohon bertuah yang tumbuh di hutan atau di gunung. Secara pakem, pusaka ini adalah materi awal, sedangkan materi selanjutnya yang menjadi penentu adalah proses pembentukan dan tempaan benda pusaka tersebut. Pada burung perkutut, penempaan ini berhubungan dengan lelaku si pemelihara. Yang semakin luhur lelaku si pemelihara, maka akan semakin besar yoni burung perkutut tersebut. Dalam beberapa kasus, ada burung perkutut yang pada awalnya biasa saja. Karena kemudian bertemu dengan pemelihara yang tepat, akhirnya secara tiba-tiba muncul ciri-ciri katuranggannya seperti tumbuh bulu putih atau cendolo sabdo, muncul belahan di dada atau banyu mili, atau dada yang membesar yang disebut dengan kantong semar. Begitu juga kasus sebaliknya.
Ada burung perkutut katuranggan yang bagus, karena bertemu dengan pemelihara yang tidak tepat, maka secara tiba-tiba ciri katuranggannya hilang. Bahkan beberapa kasus burung perkutut tersebut sampai mati karena ketidakselarasan tersebut. Kesimpulannya adalah memelihara burung perkutut adalah perihal olah rasa. Semakin luhur perasaan kita, maka yoni dari perkutut juga akan mengikuti. Memelihara burung perkutut hendaknya didasari dari hati dan rasa sayang pada burung perkutut, sehingga mampu menciptakan keselarasan yang harmonis. Itulah tadi pembahasan tentang 7 perkutut yang namanya sama dengan nama keris. Semoga ulasan tadi bisa menambah khasanah pengetahuan kita terkait dengan perkutut katuranggan. Alangkah sangat bijak jika kita selalu mengembalikannya pada kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa. Apapun yang menjadi tujuan kita, semua kembali kepada niat dan pakem kepercayaan masing-masing. Semoga kita bisa bijak dalam menyikapi hal ini. Terima kasih telah mengikuti channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena kami akan memberikan informasi seputar burung perkutut. Sugeng Rahayu.